Bola Supporter. Halo Bola Supporter. Kembali lagi di acara Andalan Olimpik ya. Kali ini bersama dua jurnalis andalan Olimpik ya. Gak usah pakai andalan. Oh iya, jurnalis terdepan Olimpik ya. Nah, itu Di depan. ada rekan kami ya, rekan kita semua, Mbak Delia dan Uti ya. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas turnamen tertinggi bola voli tanah air yaitu Proliga. Nah, ini Proliga 2023 itu rencananya akan digelar mulai tanggal 5 Januari ya. Nanti Jumat besok ya. Iya, Jumat besok itu. Nah, nanti Proliga seperti apa kita akan bahas nih. Nah, mungkin dari pertama kita ya. Mbak, ini untuk Proliga 2023 nih. Nanti itu apa sih Mbak yang baru dari Proliga? Kan kemarin kan udah konferensi pers tuh. Boleh dijelasin nggak ke Bola Supporter seperti apa sih tentang Proliga 2023? 2023 itu tim putranya ada 8, terus tim putri ada 6, tapi gak semua tim itu bawa ini apa sih mengirimkan tim putra atau tim putri. Cuman yang jelas nih ada 2 tim baru nih, Jakarta Presisi ya. Terus sama ada BIN. Nah, terus ya kalau secara umum kalau melihat dari kekuatan pemain yang ada, kalau dari putri sih terlihatnya merata ya, karena nggak semua kayak kemarin kan kayak pemain timnas kebanyakan kumpul kalau putri di BJB dan BJB kemarin juara Liga 2022. Jadi sekarang udah kesebar gitu ke semua tim, jadi nggak ada penumpukan nih pemain tuh di satu tim aja, jadi kayak persaingannya kayaknya bakal seru ya, merata. Cuman kalau tim putra ya namanya pemain kan kayaknya masih sama aja, cuman beda nama tim, cuman jadi kayak BIN ini kan ngambil pemain-pemainnya yang udah pada ternama gitu ya. Jadi kayaknya motivasinya bisa lebih tinggi karena kan udah debutan ngambil pemain-pemain yang bagus. Jadi kayaknya dia bakal ngotot nih kayaknya di Proliga 2023. Cuman sayangnya cuman satu sih, nggak ada diadain di Jakarta gitu aja. Oh iya. Nah, ini kan salah satu kan ada juara bertahan Jakarta Lavania Lobeng ya. Ini kan dulu kan namanya Bogor Lavani, sekarang Jakarta Lavania Lobeng. Kemarin juga konferensi pers punya SBY ya. Iya, asisten pelatihnya Brigjen Roy Makpal udah bilang bahwa mereka walaupun ganti nama tetap markasnya di Bogor gitu, cuma nama depannya aja kan karena sponsor. Nah, sekarang kan itu gimana nih Uti ngeliatnya gitu untuk tim juara bertahan ini? Uti gimana peluangnya nih? Kan kemarin kan runner-up kan lawan Samator ya. Kemarin masih Surabaya Bayangkara Samator ya. Nah, ini gimana nih untuk lihat tim Lavani sendiri nih kemarin nih? Tapi kalau misalnya diganti kan kemarin pas di konferensi pers ya Bang, dia bilang walaupun diganti itu cuma namanya doang. Kayak dari manajemen, pemain dan lain-lain tuh sama aja kekuatannya katanya, dan pastinya mereka tetap optimis katanya kan bakal mempertahankan gelar juara. Katanya cuma gak usah Final Four itu udah pasti, tapi juara itu nomor 1. Dia bilang gitu kan kemarin. Oke, mantap banget sih. Emang kalau kalian lihat komposisi dari pemain Lavani sendiri sih masih ada kayak Nizar gitu dan kawan-kawan ya Mbak ya. Ini kan masih komposisi lama dan tambahan 2 pemain asing ya. Kemarin sih tim yang bermarkas di Bogor ini kan kemarin juga ada konferensi pers, cuman kita nggak dapet nih Mbak. Dari Bogor Pak SBY langsung soalnya di sana Cirebon konferensi persnya. Iya, CKS ya. Cuman katanya konferensinya di Cirebon, saya lihat di tribun. Gitu? Iya, di tribun saya lihat. Jadi curcol. Ya tapi di Lavani kan nggak ada Doni ya, karena Doni sekarang lagi ikut kompetisi di Jepang. Di Jepang mungkin, tapi emang salah satu tim Lavani ini bikin kejutan juga kan kemarin, apalagi lihat sepanjang musim tuh hampir nggak terkalahkan ya Mbak ya. Cuman kemarin ada perlawanan sengit di pas grand final lawan Samator, tapi ternyata kan emang Samator sendiri kalah kan pas di set-set terakhir. Akhirnya Lavani keluar jadi tim debutan dan sebagai juara itu sih sangat itu lagi. Nah, untuk dari tim putri nih mungkin balik lagi ke Uti nih, kan kemarin juga datang nih kan lihat tim juara bertahan BJB Tanda Mata nih. BJB Tanda Mata tuh kehilangan salah satu main andalan, Yola Yuliana. Waduh. Gimana tuh Ti? Pas banget tuh Bang Hussein tadi habis ketemu sama Kak Yolanya langsung nih. Nah, kenapa tuh Ti pergi dari tim juara? Nah, sebenarnya kan itu sempat pindah kemana, jelasin dulu. Nah kan Bola Supporter. Nah Kak Yola Yuliana ini itu dulu merupakan salah satu pemain dari BJB Tanda Mata Bandung ya Bang, bener ya? Betul. Terus sekarang pindah nih ke tim Pertamina Pastron ya Mbak Del. Nah itu tim putrinya, tim voli putrinya Pertamina tuh Bola Supporter. Nah tadi kita nanya langsung juga ya Mbak Del, kenapa sih pertimbangannya kok bisa pindah? Padahal kan itu merupakan merupakan juara di musim lalu, dan sayang buat menyudahi apa yang udah didapetin gitu ya Mbak Del. Nah ternyata katanya nih Bola Supporter dia itu butuh
minute play. Jadi dia itu butuh minute bermain yang lebih, dan dia itu pengennya itu dijadikan pemain inti, nggak mau jadi pemain cadangan lagi. Walaupun mungkin di umurnya yang sudah segitu, mungkin dia juga bilang tadi ya Mbak, walaupun badannya mungkin tidak sepit pemain-pemain junior, tapi semangatnya masih luar biasa. Begitu tadi ya Mbak Del. Terus dia bilang ya segala sesuatu pertimbangan, akhirnya dia memutuskan buat pindah nih ke Pertamina. Nah sekarang juga banyak ya Mbak Del, pemain-pemain Pertamina juga yang bagus-bagus sekarang. Dan tapi kombinasinya itu bola supporter kayak pemain senior dan junior yang bersatu, jadi makanya itu kualitasnya merata ya Mbak Del dari jadi semua nggak ada dominasi ya. Terus Memang di tanda mata itu memang banyak pemain timnas sih kalau mau dihitung ya, ada Wilda Wilda ya. Aku jadi bilang ada Wilda. Nah, terus juga ada apa sih? Spiker-spikernya juga banyak dari situ. Ada siapa sih yang pemain-pemain Sheila Bernadetta, sampai lupa. Sheila Bernadetta juga ada di situ. Jadi sebenarnya kayaknya paling berkurang tuh cuma sedikit, paling sekitar 1 atau 2 pemain aja. Kalau nggak salah itu yang dari mereka BJB solid sih kalau dilihat dari dari tipe permainan, terus juga mereka kan kebanyakan orang Bandung ya, itu di situ memang asli orang Bandung, jadi kayaknya mereka sudah cukup latihannya udah sering, udah saling dekat lah. Kalau udah chemistry udah bagus, peluang untuk bisa cepat nanti di putaran pertama besar gitu. Adaptasinya bagus lah, tadi dibilang gitu juga ya ada. Terus ini juga nih karena pemain senior junior tadi kan kita udah bahas juga ya, bola supporter itu merupakan salah satu yang menonjol banget nih di Proliga 2023 kali ini. Terus ada juga nih yang menonjol itu ada pemain asing ya Bang Sen, bener ya. Ada beberapa katanya juga salah satu faktor penentu kesuksesan di tim-tim masing-masing di Proliga 2023 ini merupakan pemain asing nih. Nah, gimana Mbak Dia tadi ngeliatnya Mbak Dia? Kalau pemain asing, kalau yang saya lihat kan kebanyakan sih setiap tahun tuh seringnya ganti-ganti ya. Maksudnya nggak ada yang tetap, cuman kalau sepengalaman ngelihat Proliga yang paling sering banyak terus bertahan itu pemain Pertamina sih. Yang nyemesnya itu Alexander Minic ya. Terus juga ada juga dulu tuh pernah di Pertamina juga ada namanya Ana. Tapi karena sekarang kan kayaknya udah selama 3 musim tuh, dan dia juga pernah juga masuk sebagai pemain terbaik juga. Nah, cuman sekarang tahun ini ada pemain baru juga kan dari Serbia. Jadi kalau saya ngeliat secara umum yang Pertamina yang paling sering konsisten untuk pemain asingnya bertahan di situ. Tapi kalau yang lain-lain paling yang agak suka sama itu ada ini seringnya Samator. Tapi juga nanti setahu saya juga Bang Sumsel kayak pertama kali nanti akan ada pemain dari Korea gitu, karena kan jarang-jarang biasanya kalau tahun kemarin kan BNI pernah ada pemain dari Jepang. Nah, kalau sekarang ini setahu saya kayak pemain Korea baru tahun ini ya yang ada pemain asing dari Korea, setahu saya ya. Iya, soalnya waktu itu juga ya Bang Hussein pas di press conference juga ada kan yang pemain asing yang awalnya udah mau direkrut sih sama BJB Tanda Mata deh kalau nggak salah ya, terus malah milih main ke Korea. Gitu ada juga ke jadi opa-opa gitu. Mungkin dari kan ya, mungkin kalau kehilangan Yola Yuliana kan BJB juga masih ngerekrut 3 pemain baru kan ya, kayak Yulia Singer Tiara Sanger, Rika Dwilatri, dan Mifa Ratnasari ya. Itu kan 3 pemain andalan baru yang sudah punya pengalaman banyak ya di Proliga. Nah, untuk Proliga sendiri nanti akan digelar di 8 kota ya, untuk untuk laga pertama nanti akan digelar di Bandung. Ya Mbak ya. Nah, terus jangan lupa ada yang baru video challenge nih. Proliga sendiri ini akan kayak menggunakan sistem kayak di sepak bola dunia ya. Itu pakai kayak video VAR namanya, tapi di Proliga tuh video challenge. Klaimnya sih itu video challenge pertama kali digunakan di kompetisi olahraga Indonesia. Tapi sih kalau kita lihat sih badminton kayaknya udah. Nah, iya makanya itu. Kan badminton ada VAR challenge juga kan. Iya. Challenge juga ya. Kalau di volley kan video challenge, mereka klaimnya pertama, tapi kayaknya badminton udah duluan ya. Mungkin klaimnya gugur kali ya. Iya, mungkin nggak ngerti ya dari segi apa pertamanya kan nggak tahu ya. Kita kan belum tahu penampakannya gimana. Soalnya mereka bandingkan sama bola Asian Games. Nggak jauh sih. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin itu ya, itu kan tapi salah satu concernnya tuh video challenge ini nanti baru digunakan di Final Four aja sama Grand Final. Sayang ya, padahal mendingan justru dari awal-awal dari penyisihan itu yang padat kompetisinya ya. Iya betul. Dan ternyata juga video challenge ini digunakan karena dari permintaan dari klub Mbak.
karena pemain juga untuk meredam amarah pemain, berarti ternyata pemain udah memang sering kontroversi antara iya suka marah katanya, wasit. suka marah dari babak penyisian, ngeri juga gitu kan, apalagi babak penyisian kita nggak tahu kan. Itu kan awalannya ya. Iya, kita nggak tahu dari babak penyisian nanti sampai gimana kontroversialnya. Tapi katanya untuk memilih seperti itu kemarin dari tim mana lupa ya, Pak Agus dari mana ya kemarin bilang bahwa itu video challenge itu permintaan dari klub yang akhirnya diajukan sama Federasi Voli Internasional untuk dibawa gitu alat-alatnya, dan ternyata video challenge juga alat sama orang-orangnya itu dibawa langsung dari federasi Mbak, jadi yang dari VIVB. Iya, VIVB-nya itu nanti yang itu gunakan mereka gitu. Nah untuk komplainnya itu sistemnya kemarin sih Pak Hani ya Direktur Proliga belum tahu teknisnya, tapi yang pasti kalau udah satu pemain komplain dan ternyata nggak terbukti ya udah nggak bisa komplain lagi. Untuk jatahnya belum tahu nih, bisa 2 atau sekali setiap tim juga dia belum tahu. SOP-nya belum tahu lah ya, belum Bang. tahu. Itu aja sih dari Proliga ya Mbak ya. Iya. Mungkin kalau Proliga belum bisa banyak ya, karena kan kalau kita lihat kan dari tim putra ada 8 dengan Lavani yang masih juara bertahan, Putri BJB tanda mata ya. Nah untuk keseruannya kan nanti teman-teman bisa lihat langsung ya, nanti kan juga disiarkan di beberapa aplikasi yang disiarkan sama video ya dan Moji ya. Itu aja. Mungkin segitu aja pembahasan dari kami ya Anas Olimpik. Mungkin teman-teman bisa subscribe dan baca-baca, like dan komen, dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya ting 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 ting. Oke, itu aja. Terima kasih. Salam. Bye, supporter. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.